Kalau saya fermentasi aktif rekomendasi 4 minggu karena saya berharap dapat bonus peningkatan protein 4-6%. Nah, hasil dari fermentasi aktif pertama sama untuk pengawetan juga, supaya kita punya deposit atau cadangan pakan. Kalau yang diproses fermentasi ini pakan komplit, saya kalau bikin fermentasi atau ngaritnya ya cukup 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali bisa diawetkan. Kemudian quality booster, terjadi peningkatan kualitas itu melalui cara serat kasar turun, diurai, serat sangat kasar turun, terjadi hukum sebaliknya, TDN naik, total digestible-nya naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi-lagi jumpa lagi dengan saya Winarno. Alamat di Jalan Mastrip, RT 05 RW 02, Dusun Sentul, Desa Sukosari, Kecamatan Trenggalek Kota, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, masih Indonesia. Ya, kali ini saya diminta membantu gaper. Ya, yang perlu saya presentasikan adalah tentang serat. Ya, pengertian serat. Jadi ilmu yang mempelajari dengan seluk-beluk serat ini saya sebut seratologi. Jadi serat itu pengertiannya luas. Bukan hanya hijauan saja, ada keringan, ada yang warnanya krem, ada yang warnanya coklat, ada yang warnanya putih. Yang putih misalnya tongkol jagung, janggel jagung digiling, sumber serat, warnanya putih. Jadi jangan terpancang hanya pada hijauan. Kulit singkong, limbah dari pabrik tapioka, ada kulit singkong, nah, itu serat juga. Kemudian ada jerami, ya warnanya krem. Jerami padi, warnanya krem, itu serat. Ada jerami jagung, ya warnanya juga krem juga, itu juga serat. Ya, jadi jangan terbatas bahwa serat itu seolah-olah hanya hijauan saja, tidak. Ada yang warna hijau, ada yang warna krem, warna putih, warna coklat. Ya, ada juga yang warna merah. Rumput merah, red napir. Nah, ya itu serat juga. Ya, ada yang coklat, ya daun pelepah pisang. Nah, ini sekaligus saya pertegas bahwa yang dimaksud kelompok serat bila kadar proteinnya 18 ke bawah. Ini serat. Yang kadar proteinnya 18 ke atas itu masuk kelompok protein. Nah, contohnya golongan leguminosa, misalnya Indigofera, Gliricidae, Kaliandra, daun singkong, lamtoro, turi, sengon, kelor, maka tidak masuk kelompok serat karena itu sumber protein. Protein hijau, atau saya memberi istilah green protein. Ya, ada hijauan pakan ternak, ada keringan. Hijauan yang dikeringkan menjadi keringan. Kemudian ada jerami, straw. Ya, bedanya antara hay sama straw di sini. Ini asalnya hijauan dikeringkan. Kalau ini jerami memang sudah kering. Bahasa Inggrisnya disebut straw. Jerami padi, jerami jagung. Kemudian silase, ini adalah fermentasi pasif. Kemudian ada fermentasi, ini adalah fermentasi yang aktif. Artinya kita memasukkan atau menggunakan jasa probiotika buatan. Fermentasi
Nah, ini yang dimaksud ini fermentasi tertutup ya. Sebetulnya fermentasi itu aplikasinya ada 3 cara ya. Fermentasi terbuka, fermentasi setengah tertutup, ada fermentasi tertutup. Nah, yang kita bahas untuk pakan ternak, perlakuan terhadap serat itu wajib adalah fermentasi tertutup. Saya menyebutnya fermentasi aktif karena menggunakan probiotika pengurai serat. Sama kadar air harus 25 sampai 30. Kalau dari HPT basah, kadar airnya diturunkan dengan cara dijemur atau dilayukan. Nah, kalau sudah kering seperti jerami misalnya, jerami padi, jerami jagung kering, laras, daun dan pelepah pisang kering, dan bahan lain-lain yang kering, itu harus ditambah air. Karena biasanya yang dimaksud kering ini bisa 12 atau 10% kadar air. Untuk menjadi 25-30% ya harus ditambah airnya. Kemudian menggunakan jasa probiotika pengurai serat, numpang ya. Ukuran bahan juga harus kecil dan ada yang serabut ya, supaya probiotika itu kalau ini ibaratnya pintu pagar, dibuka dulu pagarnya, kemudian pintu rumah dibuka dulu pintu rumah, pintu kamar dibuka, pintu lemari dibuka, pintu brankas dibuka. Nah, itulah tujuannya kenapa harus dicacah dan kenapa harus berbentuk serabut. Tidak usah khawatir dengan kadar serat. Itu ternak ruminan siapa? Nggak kekecilan kalau kurang dari 2 cm, katanya 2 cm, 3 cm. Tidak. Alasannya begini ya. Pertama, ternak ruminansia itu kalau mengambil makanan, katakan yang masih utuh, yang ambil dia pakai lidahnya dulu. Setelah diambil pakai lidah, dikait, digantol pakai lidah, kemudian mau masuk ke mulut, dipotong-potong, dicacah-cacah oleh gigi depan, gigi seri. Itu tajam, dipotong-potong. Setelah terjadi potong-potong-potong, kemudian dihancurkan pakai gigi yang belakang atau geraham. Nah, sebetulnya mesin pencacah itu ya saya buatnya meniru itu, meniru fungsi kerjanya dari gigi. Ada gigi pemotong, ada gigi penghancur yang menjadi lembut. Setelah hancur lembut, dengan bantuan air liur dibasahi, ada pelicinnya, ada antibiotika alaminya, ada enzim pencerna amilum, zat padi, dan juga ada penetralisir pH atau istilahnya buffer, ditelan ya. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah takut walaupun bentuknya serabut, ukurannya kecil-kecil, kurang dari 1 cm pun ya enggak apa-apa. Justru kalau saya merancang mesin supaya hancur kecil-kecil, bahkan jadi lembut, jadi serabut, supaya kerja dari mulutnya ternak ruminansia lebih ringan. Jadi nggak usah mengunyah sampai 70-90 kali, cukup mengunyah kurang lebih 50 kali. Jadi hemat energi, ya nggak usah khawatir dengan bentuknya. Kalau toh panjang-panjang, akhirnya ya dipotong oleh gigi depan, gigi seri. Akhirnya dihancurkan juga oleh geraham. Nah, nanti setelah masuk ke lambung besar, lambung handuk, rumen. Nah, di situ terjadi proses fermentasi, didorong. Yang membantu fermentasi adalah mutlak mikroorganisme probiotika pengurai serat, serat kasar ataupun serat sangat kasar. Nah, nanti disaring oleh lambung jala, retikulum. Yang sudah lembut, lunak, cair, ya nanti akhirnya didorong ke belakang sambil diserap. Lambung ketiga, omasum. Nanti masuk ke lambung keempat, abomasum. Di situ lambung sejati. Disitulah dihasilkan HCl. Tujuannya untuk menetralisir sebelum masuk ke usus, ya.
Itu kerjanya seperti itu. Nah, yang masih nyantol berupa serat, jadi rumen itu besar sekali, nanti ada filternya. Ini yang rumen itu yang atas berupa gas, hasil samping dari proses metabolisme. Ada gas CO2, ada gas metan, ya. CH4 itu metan. Itu keluar waktu ternak ruminansia sambil itu memamah biak. Jadi yang masih belum hancur, belum lunak, belum bisa diserap, nanti membentuk roll bulat, katakan seperti sebesar bola pingpong kalau pada sapi, dikeluarkan. Nah itu proses namanya regurgitasi, dikeluarkan ke mulut, dikunyah ulang atau memamah biak. Itulah baru betul-betul dihancurkan sambil disalivasi, diairi. Nah, tujuannya ditelan lagi sehingga lambungnya tetap kondisi pH-nya netral. Yang dimaksud netral adalah 6,5 sampai 6,8. Itulah pH yang normal netral di rumen atau di ternak ruminansia. Nah, ukuran kecil serabut. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah takut, ya. Jadi jangan keliru anggapan ya. Kalau saya sih meniru dari kodratnya si ternak ruminansia. Kemudian ketiga, namanya proses fermentasi aktif itu pakai probiotika. Ya probiotikanya yang pengurai serat kasar (SK), pengurai serat sangat kasar (SSK). Tetapi probiotikanya harus sinkron dengan probiotika alami yang ada di dalam saluran pencernaan. Ya, kalau tidak sinkron, ya risikonya ambyar, entah kurus, kekurangan bulu lepas. Kalau pada yang bunting bisa abortus, bisa prematur, ya macam-macam. Kalau tidak sinkron, ya. Jadi ini sinkron itu mutlak. Disebut probiotika bila sinkron. Memang dibuat asal usulnya dari inang alamiahnya. Kalau membuat probiotika untuk ternak ruminansia, memang asal usulnya dari ternak ruminansia. Kalau probiotika untuk unggas, ya asal usulnya dari unggas. Untuk bikin probiotika ikan misalnya, ya asal usulnya dari lambung ikan. Begitu. Jadi tidak bisa kita menggunakan untuk fermentasi, tapi yang asal usulnya bukan dari inang aslinya, ya. Banyak itu yang beredar, tapi saya nggak akan sebutkan namanya. Kemudian sama wadah fermentasinya harus bisa ditutup rapat dan harus bisa kedap. Bahkan kalau pakai drum plastik warna biru itu, kalau saya nyimpan, beli drumnya itu ditutupnya itu ada karet seal warna putih atau coklat, tutup rapat, penguncinya tutup jret, nyimpennya dibalik. Dibalik itu maksudnya supaya silnya tertekan oleh bobotnya sehingga betul-betul bisa kedap. Dengan kedap tidak ada keluar masuk udara, ya. Jadi selama 3-4 hari pertama itu terjadi proses masih aerob, masih ada sisa-sisa udara, ya. Betapapun diinjek-injek orang masih ada sisa-sisa udara. Itu yang dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup dari probiotika selama 3-4 hari. Kemudian itu namanya fase lock. Setelah habis, barulah probiotika pengurai serat ini alih mode. Kebutuhan energinya bukan dari oksigen, udara, aerob, menjadi non-oksigen atau non-udara, anaerob. Nah, untuk mencukupi kebutuhan energinya, untuk keperluan berbiaknya probiotika, maka yang diambil energinya adalah serat. Diurai karena di dalam serat itu ada kadar energi yang masih bisa dirubah menjadi glukosa untuk hidupnya si probiotika sambil berbiak. Berbiak dari 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16, 16 jadi 2, 3, 2, dan seterusnya. Ada yang siklusnya 12 jam sampai puncaknya, kemudian turun mati.
ada yang 18 jam, ada yang 24, ada yang 36, ada yang 72. Nah, probiotika yang sudah sesuai umur tua dia mati itu bukan menjadi bangkai tapi menjadi protein. Maka itu bonus dari proses fermentasi aktif ini terjadi peningkatan kadar protein kasar. Kalau diperam ini ya, kalau fermentasi ini diperam 4 minggu. Kenapa saya pribadi rekomendasi 4 minggu? Sebetulnya 3 minggu sudah cukup, tetapi saya mengharapkan dapat bonus, yaitu peningkatan kadar protein antara 4-6%. Kalau kadar protein naik 4-6%, artinya harga pakan isi proteinnya lebih murah dibanding sebelumnya. Ya, ini syarat kelima tadi, jadi diperam minim 4 minggu. Bahkan ada serat yang saya rekomendasi pemeramannya sampai 8 minggu, yaitu tongkol jagung atau janggel jagung. Itu kalau difermentasi terpisah, itu diperam selama 8 minggu. Mengapa mesti 8 minggu? Karena kadar serat sangat kasarnya tinggi. Lignin dan pektinnya tinggi sekali. Mengurainya lama banget. Ya. Jadi kalau ada pihak atau orang yang menawarkan probiotika sanggup mengurai serat atau fermentasi, biasanya disebut fermentasi saja 4 hari 7 hari, itu kalau menurut saya masih masuk kelompok PHP. Kecuali kalau yang difermentasi amilum, zat padi, seperti singkong, itu amilum, zat padi. Beras ketan, nah itu dibuat tape, iya 4 hari 5 hari, paling lambat 7 hari sudah matang, iya. Tapi kalau serat, no, tidak. Itu tadi Profesor Dr. Nahrawi, rekomendasi silase minimum 3 minggu. Kalau saya fermentasi aktif, rekomendasi 4 minggu karena saya berharap dapat bonus peningkatan protein 4-6%. Nah, hasil dari fermentasi aktif pertama sama untuk pengawetan juga, supaya kita punya deposit atau cadangan pakan. Kalau yang diproses fermentasi ini pakan komplit, saya kalau bikin fermentasi atau ngaritnya ya cukup 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali, bisa diawetkan. Kemudian quality booster, terjadi peningkatan kualitas itu melalui cara serat kasar turun, diurai, serat sangat kasar turun, terjadi hukum sebaliknya, TDN naik, total digestible-nya naik. Nah, total digestible inilah patokan dari kualitas serat, bukan protein. Karena ternak ruminansia itu kebutuhan akan protein tidak tinggi-tinggi amat, yaitu sedang-sedang saja, kata Petivera, yang sedang-sedang saja. Kemudian kualitas yaitu ditentukan oleh TDN, total digestible nutrient atau kecernaannya. Kemudian karena ini prosesnya anaerob, sehingga ini steril. Mikroorganisme patogen yang hidupnya membutuhkan oksigen ya mati, karena ini kedap, tidak ada oksigen. Kemudian kalau ada bibit atau telur cacing ya tidak menetas karena tidak ada oksigen. Kalau ada telur lalat ya tidak bisa menetas menjadi larva lalat. Jadi kalau diukur sterilitasnya ini ya setara dengan nasi yang matang dari proses di tanah, misalnya pakai magic cup lah atau magic jar, ya ini steril, sama sterilnya, steril ya. Kemudian sama bisa disimpan sampai 36 bulan atau 3 tahun. Kemudian price reducer, jadi menurunkan harga karena terjadi peningkatan kadar protein, dapat bonus tadi 4-6%. Jadi asal usulnya misalnya ya, contoh aja dedak. Dedak itu kadar proteinnya hanya 8-9, anggap aja setelah 9. Harga 2.100,
dibagi 9, sekitar 260-an. Kalau setelah difermentasi kadar proteinnya naik 4% jadi 13. Dari harga yang sama sekarang bukan dibagi 9 tapi dibagi 13, maka harga per proteinnya lebih murah pasti. Kemudian terjadi penghematan jatah pakan. Karena sudah dibantu proses fermentasi di luar tubuh, seratnya sudah diurai menjadi gula tersedia. Ya, sehingga pakannya hemat 20-30%. Nah, penghematan 20-30% dari jatah pakan inilah yang bisa memberikan jaminan atau peluang kita bisa dapat keuntungan lebih banyak kalau dengan pakan komplit yang difermentasi. Demikian saya sampaikan presentasi singkat tentang fermentasi. Ada kurang, ada lebihnya, saya minta maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.